sebagai tuan rumah pesta malam ini, aku mengucapkan selamat datang. Kalian mau dengar cerita rasi Cassiopeia? Terdiri dari 5 bintang yang terang, bentuknya seperti huruf M. Kalian bisa lihat di sebelah sana. Itu adalah rasi Cassiopeia. Cassiopeia awalnya adalah nama seorang permaisuri. Oh begitu. Rasi itu menggambarkan sosok sang permaisuri yang duduk terikat dengan tahtanya. Rasi yang melambangkan kesedihan. Kasihan. Aku ini baru menguasai 4 dongeng rasi bintang. Setiap melihat bintang-bintang itu air mataku. Kalau tahu begitu kenapa masih sombong? Siapa yang mengundangmu, Nobita? Mengganggu saja. Yang seperti itu lebih cocok disebut rasi ulat bulu. Ya ampun. Kalian dengar? Mitologi saja dia nggak tahu. Setiap rasi memiliki kisah sedih dan cinta yang indah. Hah? Semua pahlawan dalam Apanya yang menguasai? Ternyata dia sendiri baru baca dari buku ini. Menyebalkan. Coba dengar ini, Doraemon. Oh, ternyata kamu di sana. Malam ini langitnya sangat indah loh. Apa ini? Planetarium layar sentuh. Di sini kita bisa lihat bintang-bintang yang terlihat dari bumi. Coba lihat. Bukan itu. Lihat langitnya. Wah, Ini adalah planetarium di mana kamu bisa belajar rasi bintang di langit sesungguhnya. keren. Selain itu, bisa seperti ini juga loh. Rasi Dorayaki. Bintangnya bisa bergerak. Hebat kan? Tapi karena ada pengaruh ke alam semesta, jadi jangan lupa dikembalikan seperti semula. Aku boleh pinjam? Boleh saja. Dan setelah itu muncul ide nakal Nobita. Dengan mengajak Doraemon, Nobita diam-diam kembali ke tempat Suneo untuk mengacaukan pertunjukan pesta bertabur bintang di taman rumahnya. Keren kan ceritanya? Siapa yang mau dengar dongeng semua rasi bintang? Lihat itu. Rasi bintang Orion. Ayo. Hei, teman-teman. Orion adalah raksasa yang tampan dan kuat. Orion adalah raksasa yang tampan dan kuat. Dia seorang pemburu terbaik di Yunani. Selain itu, Tetapi saat momen keren itu berlangsung, tiba-tiba saja telepon tanpa tali milik Doraemon lepas terbang tertiup angin. Dia pun bingung mencarinya. Insiden itu mengakibatkan Nobita kebingungan untuk melanjutkan cerita rasi bintangnya. Selain itu, Doraemon, lalu apa? Namun, tiba-tiba saja telepon tanpa tali itu berfungsi kembali. Anehnya, telepon itu malah menceritakan tentang makanan favorit, bukannya cerita tentang rasi bintang. Ternyata, itu adalah suara Giant yang tidak sengaja terekam oleh telepon tanpa tali, yang terjatuh di dekat Giant yang sedang menikmati sepotong pizza bersama teman-temannya yang lain. Makanan favoritku, pizza dan gyoza. Makanan favoritnya adalah pizza dan gyoza. Aku mau buang air dulu. Aku mau buang air dulu. Karena cerita Nobita yang tidak nyambung, akibatnya para gadis itu kecewa dan pergi meninggalkan Nobita. Suneo yang melihatnya kemudian mencoba mengambil alih perhatian para gadis-gadis itu kembali dengan menceritakan kisah awal mula terbentuknya rasi bintang beruang. Kini Suneo pun kembali menjadi pusat perhatian. Mau lihat rasi bintang biduk yang indah? Wah, iya. Rasi bintang ini disebut juga sebagai ekornya rasi beruang besar. Sementara itu, Nobita yang kesal kemudian mencoba mengacaukan pertunjukan Suneo. Dia menggunakan planetarium layar sentuh dan mempermalukan Suneo di depan para gadis-gadis.
Maaf. Baiklah, kalau begitu akan aku ceritakan ya. Baiklah, kalau begini, Bintang itu menunjuk ke arah utara. Kalau diperhatikan bentuknya seperti gayung ya. Itu apa? Hah? Loh, kok begitu? Apa yang terjadi? Wah, mustahil. Tunggu. Kalau rasi bintang Andromeda, apa kalian tahu? Silahkan perhatikan di langit sebelah sini. Rasi bintang Andromeda ada di sebelah Cassiopeia. Seperti Cassiopeia, Andromeda juga memiliki cerita yang menyedihkan. Kok jadi begini sih? Nobita yang jahil kemudian mengubah rasi bintang di langit menjadi bentuk wajah yang aneh mirip Suneo dan mempermalukan Suneo. Sudah cukup, jangan buat yang aneh-aneh. begini baru benar. Oke, semuanya silahkan berkumpul lagi. Rasi yang paling menonjol di langit adalah rasi itu. Rasi anak yang sombong dan suka pamer. Rasi angkuh. Enak saja. Berikutnya, rasi bintang yang paling lezat, pizza. Aku nggak pernah dengar ada rasi bintang seperti itu. Kalau ada, ceritakan kisahnya. Ada kok. Aku tahu. Doraemon, lakukan sesuatu. Yang benar saja, kalau mengarang cerita pun juga tidak semudah itu kan. Rambut pendongeng. Kalau pakai alat ini, kamu bisa cerita dan jelaskan apa saja dengan lancar. Zaman dahulu, hiduplah seorang dewa yang sakti dan namanya adalah Mori Mozzarella. Awas kalau bohong. Aku nggak pernah dengar nama itu. Dewa Mozzarella memiliki 8 orang anak laki-laki. Tapi mereka tidak akur. Setiap hari selalu bertengkar. Mozzarella sangat sedih melihat anak-anaknya. Hingga akhirnya dia terkena sakit yang parah. Mozzarella pun mengumpulkan semua anak-anaknya lalu memotong seloyang pizza menjadi 8 bagian. Kalian semua sama seperti pizza ini memiliki ujung yang lancip. Dengan ini kalian bisa saling menyakiti. Tapi perhatikan ini. Satu potong pizza memang berujung tajam, tapi jika 8 potong digabungkan menjadi lingkaran yang indah. Kalian seharusnya seperti pizza ini. Dengan bergabung menjadi satu akan tercipta kedamaian di dunia ini. Setelah mendengar nasihat ayahnya, 8 anak laki-laki itu pun hidup saling melindungi. Dan dunia menjadi damai karena mereka. Setelah meninggal, Mozzarella menjadi rasi bintang dengan bentuk pizza yang terang. Aku baru tahu. Bohong. Nobita, waktunya pulang. Iya. Kalau begitu, aku duluan ya. Jangan, kita dengarkan lagi. Baiklah, kalau begitu satu kali lagi. Itu kan gyoza. Nama ini pasti tidak asing kan? Tapi sebenarnya rasi bintang gyoza memiliki legenda yang sangat menyedihkan. Menyedihkan. Zaman dahulu kala di sebuah gunung di negeri Tiongkok, hiduplah sepasang gyoza, yaitu sang suami dan istrinya. Hah? Gyoza suami istri kan? Mereka berjalan menembus badai. Aku tidak suka badai salju. Suamiku. Tidak apa-apa. Aku tidak mau kamu jadi gyoza beku. Ayo cepatlah. Apa itu? Gak masuk akal. Jangan berisik. Tapi kan Suamiku di sana. Mereka bertemu dengan seorang petapa yang sekarat. Bukankah ini kakek pertama? Sepasang gyoza itu terpaksa mengorbankan diri mereka menjadi gyoza panggang dan gyoza rebus. Untuk mengenang jasa sepasang suami istri gyoza itu, kakek petapa kemudian membuat rasi bintang gyoza.
istriku. Berikan aku padanya. Berkat pengorbanan mereka, sang petapa pun selamat. Dan untuk mengenang pasangan suami istri itu selamanya, sang petapa pun membuat rasi bintang di langit. Dan karena itu, cara masak gyoza ada yang dipanggang dan ada yang direbus. Benar-benar manjur. Kisah itu ternyata berhasil membuat teman-temannya menangis terharu. Itu kisah yang sangat menyedihkan. Kalian percaya? Kamu sungguh luar biasa, Gyoza. Doraemon kemudian mengajak Nobita untuk pulang. Saat dia sedang berkemas, ternyata Suneo melihat alat ajaib yang Doraemon dan Nobita gunakan untuk merusak pertunjukannya. Sudah, ayo kita pulang. Pantas saja dari tadi aneh. Suneo marah, kemudian menendang planetarium rasi bintang hingga menggelinding dan berputar-putar di tanah, mengakibatkan rasi bintang di langit ikut berputar. Nyata kalian pakai alat ajaib. Kalian curang. Hihi. Hal itu justru membuat rasi bintang di langit malam itu menjadi terlihat menarik. Sementara di luar angkasa, seluruh planet menjadi kacau karena ikut berputar-putar. Kenapa jadi seperti ini? Doraemon berusaha menangkap dan berhasil menghentikan planetarium rasi bintangnya dan menormalkan kembali keadaan. Tetapi di langit masih terlihat satu bintang yang aneh yang bergerak mendekati mereka. Kalau tidak cepat dikembalikan bisa kacau. Tapi di sana masih ada satu bintang yang aneh. Tidak masuk akal. Ternyata itu adalah sebuah UFO yang datang dari luar angkasa. Dari dalam UFO itu keluar alien yang tiba-tiba marah dan mengomel kepada Nobita. Bagaimana ini? Rambut pendongengnya tidak mempan untuk alien. Karena olah Nobita, planet di luar angkasa menjadi kacau, sehingga membuat sang alien tersesat. Saat alien itu mengeluarkan sebuah alat seperti pistol dan akan menembakkannya pada Nobita, Aku yang salah, maafkan aku mohon ampun. Itu rasi sembah. episode dimulai di sekolah. Ketika Nobita memasuki ruang kelasnya, dia melihat gantungan kunci berbentuk ubur-ubur yang sangat lucu dan mengemaskan di tas ransel milik Shizuka. Nobita yang melihatnya pun memuji gantungan kunci ubur-ubur lucu tersebut. Dengan tersenyum, Shizuka mengungkapkan pada Nobita bahwa dia sangat menyukai ubur-ubur. Suneo dan Giant yang mendengarnya tiba-tiba mendekat dan ikut bergabung untuk mengobrol. Shizuka kemudian menceritakan keinginannya untuk dapat menonton festival demam malam ubur-ubur, semacam pertunjukan yang menggabungkan ubur-ubur dan lampu-lampu. Dan dia sangat menantikannya. Sepulang sekolah, Nobita dan Suneo bermain remote control di lapangan. Mereka dikejutkan dengan kedatangan Shizuka dengan wajah murungnya. Shizuka mengungkapkan bahwa dia tidak jadi pergi menonton festival demam ubur-ubur karena dia harus pergi ke rumah pamannya besok bersama keluarganya. Padahal acara demam malam ubur-ubur akan berakhir besok. Nobita pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan meminta bantuan pada Doraemon. Ia meminta Doraemon untuk menangkap beberapa ubur-ubur di laut untuk membuat Shizuka senang. Kemudian Doraemon pun mengeluarkan alat ajaibnya untuk menolong Nobita. Jellyfish Inspection
Action Kit, sebuah tangki observasi yang dapat mengembangbiakan berbagai jenis ubur-ubur. Mereka pun mulai mengembangbiakan ubur-ubur dengan memasukkan bubuk telur ke dalam tangki dan melihat proses pertumbuhan perkembangbiakan ubur-ubur tersebut. Setelah tumbuh besar, ubur-ubur keluar dari dalam tangki. Ubur-ubur itu tumbuh tanpa sengat dan aman untuk disentuh. Mereka semua terbang di udara dan membuat Nobita menjadi sangat senang. Dengan alat Doraemon, Nobita pun kemudian membuat ubur-ubur lebih banyak lagi dengan berbagai jenis. Nobita dan Doraemon pun mulai membuat pesta demam malam ubur-ubur untuk Shizuka di dalam kamar Nobita. Setelah selesai dengan persiapannya, Nobita menyalakan saklar lampu dan membuat seluruh kamarnya berubah menjadi akuarium ubur-ubur yang indah dan bersinar. Ini akan membuat Shizuka senang, ucap Nobita. Sudah baik. Oh, termikai. Nobita pun bergegas untuk pergi ke rumah Shizuka. Untungnya, ia masih sempat bertemu dengan Shizuka dan memberikan undangan menonton ubur-ubur di rumahnya setelah Shizuka kembali dari rumah pamannya. Nobita pun tidak sabar untuk menunggu Shizuka kembali dari rumah pamannya. Keesokan harinya, tanpa diduga terjadi masalah di rumah Nobita. Di mana seluruh ruangan rumah dipenuhi dengan ubur-ubur yang berkembang biak terlalu banyak. Ibu dan ayah Nobi yang melihatnya menyuruh Nobita untuk segera membuang semua ubur-ubur tersebut. Namun Nobita menolaknya karena dia sudah berjanji kepada Shizuka. Nobita dan Doraemon pun segera membawa semua ubur-ubur untuk masuk ke dalam kamar Nobita, yang membuat seluruh ruangan di kamar Nobita menjadi penuh sesak dengan ubur-ubur. Dengan terpaksa, malam harinya Nobita dan Doraemon memutuskan untuk melepaskan semua ubur-ubur itu dan mengirimnya ke tempat Shizuka dengan menggunakan kipas kuat alat ajaib milik Doraemon. Sudah menjamin yang kala itu sedang berada di luar ikut menyaksikan keindahan ribuan ubur-ubur yang terbang di langit. Ketika Shizuka telah tiba di stasiun, dia langsung berlari menuju jembatan untuk melihat festival demam malam ubur-ubur yang indah yang dikirimkan oleh Nobita dan Doraemon. Hal ini membuat Shizuka-chan sangat senang, dan impiannya untuk melihat festival demam ubur-ubur itu pun menjadi kenyataan. Terima kasih Nobita, terima kasih Doraemon. Dengan kantong ajaibmu, semua mimpi bisa menjadi kenyataan. Film pun berakhir. Gimana teman-teman, seru sekali kan cerita dari Doraemon kali ini? Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu ya. Dan kasih like-nya juga jika kalian suka dengan film Doraemon kali ini. Hidupkan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan film-film yang menarik lainnya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah setia dan nonton film ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.